Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips kepada Bapak Ibu semua yang saat ini berada di semester 6 untuk karya ilmiah UT. Jadi Bapak Ibu bagi yang saat ini akan melakukan sebuah proses untuk melakukan penelitian yang berupa karya ilmiah UT. Nah, Bapak Ibu perlu lihat video yang akan saya sebutkan atau saya tampilkan berikut ini. Kenapa? Karena nantinya saya akan memberikan tips kepada Bapak Ibu semua agar nanti Bapak Ibu itu bisa lulus untuk pembuatan sebuah karya ilmiah UT. Oleh sebab itu maka jangan di skip video yang akan saya sampaikan di sini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @abah channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua perihal apa sih yang harus dikerjakan nantinya ketika Bapak Ibu akan melakukan sebuah penelitian yang berupa karya ilmiah, di mana tugas tersebut dilakukan oleh universitas terbuka. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya seperti apa nantinya teknisnya, kemudian bagaimana untuk pemahamannya. Di sini saya akan memberikan sebuah gambaran kepada Bapak Ibu semua sebelum Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian atau sebelum Bapak Ibu melakukan sebuah pembuatan karya ilmiah UT. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di sini saya juga melakukan sebuah pembimbingan karya ilmiah UT. Jika Bapak Ibu berkenan bisa hubungi saya di kontak berikut di bawah ini atau bisa dilihat video saya. Ada nomor telepon di situ, Bapak Ibu bisa komunikasi atau bisa saling sharing kepada saya. Dan nantinya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu. Nah, di sini saya akan memulai untuk pembahasannya. Jadi pembahasan bagaimana langkah kita mempersiapkan untuk proses pembuatan karya ilmiah universitas terbuka. Bagian-bagian ini merupakan salah satu unsur yang harus Bapak Ibu penuhi ketika akan membuat sebuah karya ilmiah UT pada tuton. Jadi pada tugas online tersebut, di mana Bapak Ibu harus mengupload, kemudian Bapak Ibu harus merevisi kembali seperti itu. Sehingga di sini bagian-bagian tersebut saya ambilkan dari tugas online di UT Bapak Ibu semua nantinya. Bagian yang pertama adalah yang harus Bapak Ibu penuhi ketika akan melakukan sebuah penelitian. Yang pertama di tugas 1 di karya ilmiah UT itu adalah membuat sebuah judul. Jadi pada tugas 1 di sini Bapak Ibu diharuskan untuk membuat sebuah judul dan juga permasalahannya apa dari judul tersebut. Latar belakang masalah yang di judul tersebut Bapak Ibu buat tersebut. Oleh sebab itu maka pertama Bapak Ibu menentukan apa sih judul yang akan saya buat? Seperti apa judulnya? Misalnya penelitian tentang daftar hadir yang mempengaruhi terkait dengan adanya tunjangan. Atau daftar hadir mempengaruhi terkait dengan jumlah siswa. Atau metode ini akan mempengaruhi dampaknya apa untuk siswanya. Seperti itulah judulnya nanti yang Bapak Ibu harus buat. Misalnya metode penelitian siswa, jadi Bapak Ibu seorang guru PGSD yang dimana Bapak Ibu melakukan sebuah proses penelitian tentang metode apa yang sekiranya siswa lebih mudah mengerti. Misalnya dengan metode demonstrasi Bapak Ibu akan membuat siswa itu lebih maksimal dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu bisa karang sendiri kata-katanya. Nah, kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah. Dari judul yang telah Bapak Ibu buat, di bagian pertama ini kan ada 2. Jadi bagian pertama itu, tugas pertama itu ada judul dan latar belakang masalah. Nah, yang latar belakang masalah ini, apa sih yang melatar belakangi masalah Bapak Ibu di sini? Nah, untuk tugas 1, karya ilmiah UT tersebut sudah ada formatnya. Nah, format tersebut Bapak Ibu bisa unduh nantinya atau Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya bagaimana untuk melakukan sebuah pendampingan karya ilmiah UT. Ingat di sini tugasnya adalah mendampingi Bapak Ibu semua.
Dan seperti apa teknisnya, Bapak Ibu bisa japri ke saya atau bisa join di grup Telegram saya. Kemudian untuk tugas yang kedua. Pada tugas kedua ini Bapak Ibu menentukan referensi judulnya. Jadi, pada tugas 2 di sini, Bapak Ibu menentukan referensi dari mana asal sumber Bapak Ibu menentukan sebuah penelitian. Jadi, selain Bapak Ibu meneliti pada lokasi tempat Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian, Bapak Ibu harus juga menentukan referensinya. Jadi, penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah diterbitkan. Nah, referensi ini Bapak Ibu terdiri dari biasanya yang muncul di tugas online itu adalah 5 referensi karya ilmiah dan yang sudah diterbitkan selama 5 tahun atau 10 tahun terakhir. 2 juga, yang kedua 5 buku. Jadi jurnal dan buku, 5 jurnal dan 5 buku yang menjadi referensi yang dijadikan sumber daftar pustaka nantinya. 5 jurnal dan 5 buku di sini Bapak Ibu paling tidak itu 10 tahun, terbitan 10 tahun. 10 tahun atau 5 tahun, tinggal dilihat saja pada tugas online-nya. Seandainya 5 tahun, maka Bapak Ibu bisa hitung mundur ketika Bapak Ibu melakukan sebuah proses penelitian. Contoh saja, misalnya saat ini saya berada di tahun 2023, berarti 5 tahun terakhir paling tidak 2018 atau 2017. Kan seperti itu Bapak Ibu bisa dihitung sendiri. Misalnya 10 tahun, tinggal hitung mundur 10 tahun. Jadi yang dijadikan referensi nantinya jurnal ataupun buku yang 10 tahun tersebut atau 5 tahun tersebut yang sudah dipublikasikan tentunya. Bapak Ibu bisa cari-cari di Google. Kenapa? Karena kalau misalnya belum dipublikasikan biasanya tidak akan muncul jurnal tanggal berapa referensi untuk revisinya berapa gitu tidak muncul, yang nantinya dijadikan daftar pustaka kan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu harus perhatikan jurnal ataupun buku yang akan dijadikan sebuah referensi sebelum Bapak Ibu memasukkan pada daftar pustaka. Dan pada tugas 2 ini Bapak Ibu, jadi pada tugas 2 tersebut Bapak Ibu nantinya dari referensi yang ada yaitu 5 jurnal dan 5 buku, nantinya Bapak Ibu bisa dimasukkan atau dirangkum dalam format yang sudah ditentukan oleh UT. Jadi Bapak Ibu merangkum nih, untuk yang tugas kedua merangkum dari 5 referensi dan 5 buku, 5 jurnal dan 5 buku, dan dirangkum tahunnya kapan, kemudian kutipannya seperti apa. Jadi intinya tugas kedua tersebut mengutip dari 5 referensi dan 5 buku, maksudnya 10 referensi, 5 jurnal dan 5 buku yang telah Bapak Ibu cari. Tentunya dengan tahun yang telah ditentukan oleh karya ilmiah UT tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu harus membuat draft karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu, pada tugas 3 di sini nantinya Bapak Ibu akan membuat sebuah draft tugas karya ilmiah UT tersebut. Jadi Bapak Ibu mulai dari draft abstrak, kemudian pendahuluannya, kemudian metodenya, pembahasan, dan penutupnya. Jadi Bapak Ibu bisa dibuat terlebih dahulu nantinya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat, nantinya Bapak Ibu bisa upload pada Tuton. Dan nanti pihak dosen akan memberikan sebuah revisi. Jadi akan memberikan sebuah revisi kepada Bapak Ibu semua. Dan dari revisi-revisi itu Bapak Ibu bisa penuhi apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi sebuah, sehingga dari revisi tersebut Bapak Ibu bisa memahami, oh ternyata saya salahnya di sini, saya salahnya di situ, dan Bapak Ibu bisa perbaiki. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, pada masing-masing tahapan tersebut ada webnya Bapak Ibu. Jadi dibimbing juga oleh dosennya. Nah, biasanya pembimbingan ini dilakukan melalui virtual meeting atau Zoom, yang kita sebut dengan Zoom. Jadi Bapak Ibu akan diberikan sebuah kode dan akan dipaparkan oleh tim dosennya. Jadi misalnya tugas 1 seperti ini sudah dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya oleh dosennya. Dan oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh dosen. Misalnya Bapak Ibu masih belum memahami terkait apa yang disampaikan oleh dosen, Bapak Ibu juga bisa melakukan sebuah pembimbingan karya ilmiah bersama saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat.
silahkan dihubungi di nomor kontak yang ada di channel ini. Nah, setelah Bapak Ibu merevisi, kita lanjut saja pada tugas 3. Setelah Bapak Ibu merevisi dan nantinya Bapak Ibu akan melakukan sebuah proses upload ulang. Jadi dari hasil revisi tersebut, Bapak Ibu bisa di-upload pada tugas keempat. Pada tugas keempat di sini, Bapak Ibu akan melakukan sebuah penguploadan revisi tugas yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Jadi di tugas 4 nantinya dari draft karya ilmiah UT Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang telah direvisi baik dari segi penulisan, kemudian baik dari segi font, baik dari segi batas tepinya, halamannya, halaman judul di bawahnya, kemudian penulisan daftar pustaka, penulisan kutipan, dan sebagainya. Nantinya Bapak Ibu akan melakukan sebuah upload di tugas 4. Dan di tugas 4 di sini Bapak Ibu akan dimunculkan Turnitin Bapak Ibu semua. Disinilah tantangan dari Bapak Ibu semua untuk melakukan sebuah penelitian tersebut. Kenapa saya menyebutkan tantangan? Karena Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu mengetik secara manual, akan tapi misalnya ada kata-kata yang sama dengan jurnal ataupun dengan penelitian orang lain, di sini disebutkan sebagai plagiasi. Nah, Bapak Ibu harus menurunkan sebuah Turnitin yang muncul di tampilan dashboard tersebut. Dan tampilannya Bapak Ibu bisa lihat seperti inilah tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa menurunkan dengan baik. Nah, cara menurunkan tidak juga semata-mata menggunakan sebuah aplikasi yang ditayangkan di YouTube tersebut. Kenapa? Bapak Ibu bisa coba saja. Pasti nanti akan ada koreksi lagi dari tim dosennya. Nah, koreksinya biasanya berupa kata-katanya yang tidak sesuai karena ketahuan dari parafrase yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu harus hati-hati dalam melakukan sebuah penurunan langkah Turnitin. Nah, oleh sebab itu maka nantinya Bapak Ibu sebelum jadwal yang telah ditentukan batas akhirnya, Bapak Ibu itu harus sudah mengupload, mengunggah tugas-tugas yang telah Bapak Ibu buat tersebut. Nah, tentunya dengan Turnitin yang tidak tinggi seperti itu. Selanjutnya saya akan sampaikan ini di luar dari tugas 1, 2, 3, dan 4. Di sini adalah yang kelima, bagian yang kelima yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga adalah bagaimana langkah untuk memparafrase. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua setelah Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian dan sampai pada tugas keempat dan ternyata ditemukan Turnitin Bapak Ibu sangat tinggi. Nah, disinilah perlu Bapak Ibu melakukan sebuah parafrase. Parafrase di sini adalah merubah sebuah kalimat-kalimat yang ada di karya ilmiah Bapak Ibu semua. Meskipun Bapak Ibu mengetikkan secara mandiri, akan tapi kalau misalnya terbaca Turnitinnya tinggi, tetap tidak bisa dilanjutkan. Penelitian Bapak Ibu, karya ilmiah Bapak Ibu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena nantinya akan berdampak. Nah, kalau misalnya Turnitinnya sampai dengan 50-an itu tidak bisa dilanjutkan karya ilmiah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus mengulang, harus mengecek kembali seperti apa yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus perhatikan nih dalam proses untuk menurunkan Turnitin tersebut, yaitu dengan parafrase. Parafrase di sini merubah kalimat-kalimat yang ada, menambahkan kalimat-kalimat yang ada dan menjadikannya dengan kalimat yang baru yang versi Bapak Ibu sendiri seperti itu. Nah, kalau di YouTube Bapak Ibu bisa mencari parafrase seperti itu sudah banyak sekali ditampilkan. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan trik-trik yang sudah ditampilkan di YouTube tersebut tentang parafrase tersebut. Nah, juga saya memiliki tips nih bagaimana Bapak Ibu untuk memparafrase di video yang saya pernah buat sebelumnya. Bisa disimak saja videonya. Nah, oleh sebab itu, nanti biasanya Turnitin yang dibutuhkan di karya ilmiah UT tersebut paling tidak 30% Bapak Ibu. 30% tingkat plagiasinya maksimalnya itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu harus di bawah 30% agar karya ilmiah UT Bapak Ibu bisa diterima oleh dosen, tim dosen. Jika tidak seperti itu, maka tidak bisa Bapak Ibu untuk melakukan sebuah penelitian
karya ilmiah dan tidak diterima karya ilmiah UT tersebut. Dan oleh sebab itu maka perhatikan dalam proses memparafrase. Jangan asal sembarangan copy paste dari aplikasi yang telah disebutkan oleh tutorial-tutorial sebelumnya. Mungkin dari penjelasan ini Bapak Ibu sudah memiliki pandangan nih. Oh, ternyata saya harus melakukan hal ini ketika saya akan melakukan sebuah penelitian karya ilmiah UT tersebut. Dan dengan adanya Aba Channel ini semoga membantu Bapak Ibu semua agar tidak mengalami rasa ketakutan ketika Bapak Ibu akan melakukan sebuah proses penelitian karya ilmiah. Dan oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa disimak apa yang saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah dari aplikasi tutorial online yang telah Bapak Ibu buat. Tapi tenang, karena masing-masing tugas tersebut ada web yang telah dibimbing langsung oleh tim dosen. Atau misalnya Bapak Ibu kebingungan, Bapak Ibu juga bisa sharing dengan saya di nomor berikut di bawah dan akan melakukan sebuah proses pembimbingan karya ilmiah. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta aktifkan notifikasi yang ada di channel ini. Dan saya harapkan Aba Channel ini bisa menjadi teman atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.